buat rekan-rekan driver komunitas online. Ya, ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Dia decision maker, ya, yang harus bicara, yang bisa merubah. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak. Kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Entah itu tunjangan hari raya, entah itu bonus hari raya, entah itu apapun namanya lah. Yang penting yang kita harapkan adalah ada kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Kalau THR inilah adalah hak kita. Pemirsa, saat ini sedang berkembang sejumlah isu menarik terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah adanya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu ada pula pemirsa terkait dengan demo ojek online yang menuntut untuk diberikan tunjangan hari raya. Ada pula hashtag yang sedang viral di media sosial, kabur aja dulu. Saya akan coba membahas hal ini lebih dalam bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Di sini itu sudah menjadi program prioritas kita. Kita sudah melakukan kajian, kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kemudian kita komunikasi dengan ILO, International Labour Organization. Di dunia itu seperti apa sih terkait dengan penyikapan negara-negara lain seperti apa. Kita kemudian lihat negara-negara lain sama, gitu ya, bagaimana kemudian negara lain dia bisa hadir, ya, kemudian memberikan kepastian ya, terkait dengan para pekerja platform online. Dan itu sudah menjadi catatan-catatan buat kami, untuk kami, dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Ya, Bang Noel, kita berjumpa kembali. Saya kembali ke sini ke kantor Kemnaker ya Bang ya. Bang Wamen, kita bahas hal yang baru-baru ini terjadi Bang. Senin 17 Februari 2025, ratusan pengemudi ojek online datang ke sini ya Bang ya, ke gedung Kemnaker, membawa sejumlah tuntutan. Mungkin bisa diceritakan waktu itu seperti apa sih Bang mereka datang ke sini Bang? Pertama,
bukan ratusan ojek online, ratusan atau puluhan organisasi. Jadi mereka karena gini, tadinya kan mereka mau datang itu puluhan ribu ya, puluhan ribu. Yang akhirnya kita bilang jangan. Toh komunikasi ini lancar kok. Bukan kenapa? Pertama yang kita khawatirkan kemacetan. Kedua, kan kita harus perhatikan empati publik terhadap perjuangan mereka. Jangan sampai nanti publik malah tidak empati. Ketiga, mereka kan bisa mencari juga ngojek. Atau sudah terwakilkan dengan pimpinan-pimpinan organisasinya, gitu loh. Jadi saat itu kawan-kawan ojek online melakukan demonstrasi dengan harapan dan tuntutan mereka terkait THR, tunjangan hari raya. Nah, dalam hal itu juga kita sudah komunikasikan dengan aplikator-aplikator Grab, semua lah ya terkait yang driver-driver ini. Misalnya Grab, Gojek, Lalamove, lantas Maxim dan semua lah. Nah, kita berharap para aplikator ini bisa memberikan semacam THR gitu. Entah itu namanya bonus hari raya, entah itu namanya bantuan hari raya, tapi nuansa hari raya itu benar-benar ada di tengah-tengah keluarga mereka. Karena gini, kita tidak mau ketika menghadapi hari raya, kan kasihan keluarganya, pasti ditanya, ayah kita mau belanja celana dong, baju baru gitu loh. Itu kan kita nggak mau driver-driver ini sudah capek di jalan, ada beban psikologis soal anak gitu loh. Belum lagi istrinya, ayah beli daging yuk kita bikin opor atau bikin ketupat. Ketika permintaan itu tidak terpenuhi, itu kan beban psikologis. Nah, maksud saya para aplikator ini yang sudah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dari apa yang mereka lakukan, kerja-kerja driver ojek online ini, dibagi dong gitu loh. Gitu, bagi aja mereka kan. Nah, dibagi ini kemarin kita udah diskusi banyak lah ya, dan mereka hanya bisa menyiapkan sembako. Nah, kita tidak mau sembako, kita mau mereka dengan uang cash gitu. Hampir 9 tahun lebih aplikator ini kan tidak memberikan THR gitu loh. Ya kasih dong, mereka sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kita tidak mau celah kosong terhadap regulasi ini dimanfaatkan oleh para aplikator. Saya nggak mau. Kali ini negara menegaskan bahwa negara hadir bersama warga negaranya, yaitu apa? Driver ojek online. Ya, tapi Bang Wamen, apakah sejauh ini sudah ada regulasi terkait dengan driver ojek online secara resmi itu seperti apa? Ya, itu sudah kita lakukan. Kita kemarin kumpulkan kawan-kawan aplikator dengan kita membuat kajian. Kemudian nanti itu akademik, nanti naskah akademik kita kasih juga. Karena kita tidak mau membuat regulasi tanpa ada sebuah kajian. Karena kalau hasil yang kita lihat itu, pertama, negara-negara Eropa yang sangat kapitalistik aja itu peduli dengan driver ojek online. Bahkan sampai mereka bilang bahwa driver ojek online adalah pekerja. Kedua, tetangga kita Singapura sama memposisikan pekerja ojek online ini, driver-driver ini adalah pekerja. Lantas nanti ILO, International Labour Organization, itu juga menempatkan kawan-kawan driver ojek online ini adalah pekerja. Nah, kita kan tidak mungkin tanpa kajian-kajian itu sendiri. Memang kita sadari bahwa dampak dari pekerja-pekerja digital ini tidak ada regulasi yang mumpuni. Gitu, seharusnya negara peka atau jangan abai terhadap fenomena seperti ini. Harapan kita ke depan ya, semoga nih para aplikator ini paham. Jangan sampai ada benturan-benturan terkait kesalahpahaman yang sebetulnya negara bisa menyelesaikannya, lantas aplikator bisa menerimanya. Karena bukan soal aplikator mendapatkan keuntungan, tapi juga kita harus bicara tentang bagaimana kesejahteraan kawan-kawan driver ojek online. Itu yang lebih penting gitu loh. Karena negara punya kewajiban menjamin warga negaranya sejahtera. Gitu. Jadi Bang Wamen, bisa dikatakan nggak misalnya 9 tahun kemarin tidak mendapatkan THR dikarenakan status dari para pengemudi ojek online ini adalah mitra, bukan pekerja? Mitra. Kalau bicara mitra, harus ada kesejajaran dan kesetaraan. Nah, persoalannya ada nggak itu? Mereka bisa naikin tarif,
dengan keuntungannya lebih besar ada perusahaan aplikator. Lalu keuntungan dari drivernya berapa persen? Maksud saya gini, suruh aplikator itu jujur, gitu loh. Namanya mitra itu kan sejajar. Ada sebuah kesepakatan yang dibuat antara misalnya Mbak dengan saya, kita kerjasama yuk. Dengan sebagai mitra, kamu punya apa, saya punya apa. Namanya kemitraan itu kan sejajar dan saling menguntungkan. Itu prinsip dari sebuah kemitraan, gitu loh. Tapi kalau kemitraannya sifatnya, oke, kita mitra, kita bekerja sama, keuntungan di saya 90%, di kamu 10%. Adil atau tidak? Dengan kemitraan yang selama ini didefinisikan oleh kawan-kawan aplikator. Jadi sejauh ini bagaimana Bang komunikasi dengan pihak aplikator terkait dengan tuntutan ojek online untuk menyuarakan ini adanya THR? Ya gini, kawan-kawan aplikator kemarin keberatan dengan istilah THR. Tuh ya semua akhirnya kita bilang ya sudah. Kalau kalian keberatan dengan THR itu karena takut kalian karena ada undang-undang Permenaker nomor 6 itu diwajibkan karena memang ada ikatan kerja. Nah, soal driver ini kan memang mitra, tapi mitranya mitra yang tidak sejajar, itu tidak fair. Nah, kita nanti bikin regulasinya terkait itu, makanya kita tidak mau, oke, kita ikutin tuntutan aplikator ini ya, tidak memakai istilah tunjangan hari raya. Ya, kita titik temunya adalah bantuan hari raya. Agar kesan hari rayanya tetap nemu lah, dapat lah ya. Karena ini juga pesan Pak Menteri saya. Jangan pakai yang lain-lain lah, pokoknya minimal ada hari rayanya. Ya udah kita cari rumusan. Oh iya, bagusannya bantuan hari raya. Kalau enggak bonus hari raya gitu loh. Nah, kita bernegosiasi lagi soal itu, akhirnya mereka nerima nih kawan-kawan aplikator. Nah, tinggal bentuknya. Nah, kita diskusi lagi dan kita bernegosiasi lagi bahwa udah bentuknya kalau dari kawan-kawan aplikator berharap itu sembako. Saya bilang jangan. Kita maunya duit. Bisa kalian ini ya, bisa kalian sembako berapa, lantas masuk bengkel berapa, bikin ini berapa. Mereka biasa memberi intensif itulah ya. Gitu. Dan kita bilang jangan, mendingan bentuk duit. Karena gini, kalau harganya sembako itu satu paket itu taruh misalnya 500.000. Kemudian ada duit cash 500.000. Pasti aplikator itu lebih memilih duit dibanding sembako, paket sembako gitu. Dibanding juga misalnya masuk bengkel dengan diskon sekian persen, lantas apalagi lah ya gitu loh. Dan kalau seandainya diakumulasi itu dikumpul-kumpul harganya berapa, ya udah jadiin duit aja saya bilang. Kalau enggak kalian bikin skema, kan kalian ada setiap pemotongan 20-30%. Ya udah dalam sebulan ini kasih aja skema itu buat mereka bonusnya gitu. Ya kan nggak susah kan kalau kalian menghindar dari duit cash gitu loh. Ya kalau gitu perusahaan sedikit mengalah lah. Jangan terlalu, terlalu rakus, terlalu tamak. Kalian mencari keuntungan terlalu besar tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Ini bisa tentang kemanusiaan menurut saya. Ini batasnya udah lebih tinggi lagi, gitu loh. Kalau perusahaan atau apapun namanya industrial tidak memiliki rasa kemanusiaan, saya rasa itu. Oke, tapi sejauh ini ada tenggat waktu nggak Bang yang diberikan oleh Kemnaker terhadap para perusahaan ojek online di Indonesia terkait dengan bentuk pastinya nanti akan seperti apa? Ya kita kan lagi mengkomunikasikan hal itu ya. Kita sedang mengkomunikasikan hal itu agar ya kita tidak mau memberatkan aplikator. Tapi prinsip kami negara harus tetap posisinya pada warga negaranya yaitu kesejahteraan. Gitu loh, itu prinsip dasarnya. Kita tidak mau negara ikut narasi yang ya gimana gitu ya, kita nggak mau. Prinsipnya itu, adanya negara kan ada warga negaranya. Gitu. Kemudian masa kita negara melihat warga negara sengsara, ya nggak bisa, kita nggak mau. Kesejahteraan warga negara yang utama ya Bang. Pertama itu, yang harus diketahui para aplikator, negara sifatnya memaksa. Dengan apa? Membentuk yang namanya regulasi, entah itu undang-undang, entah itu permen, entah itu surat edaran. Negara memaksa lewat itu. Oke, Bang, selain tuntutan ingin THR begitu jangan hari raya, ada tuntutan lain tidak Bang yang disuarakan? Banyak, misalnya terkait mereka berharap mendapatkan asuransi, kemudian cuti hamil untuk driver-driver perempuannya,
Kemudian ya banyak lah soal yang tadi juga soal definisi antara mitra dan pekerja. Mereka berharap ya mereka posisinya sebagai pekerja bukan mitra gitu loh. Saya rasa hampir semua tuntutan yang disampaikan kawan-kawan driver ojek online ini masih sangat logis lah ya dan rasional menurut saya gitu loh. Karena ini selain soal kebutuhan sosialnya, kebutuhan ekonominya, ya terkait juga posisi hukumnya gitu loh. Karena mereka kan juga harus diatur, nggak bisa tidak. Ini kan ada kekosongan selama ini. Menurut saya ini aturannya masih selama ini ya banci lah ya, nggak jelas, kasihan. Kelaminnya entah kemana nih. Tuh. Baik, Bang Wamen, pada saat dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online datang ke sini, apa saja yang Abang sampaikan secara langsung kepada mereka? Banyak, yang jelas pasti kita sampaikan bahwa hari ini pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang dipimpin kementeriannya oleh Pak Prof. Yasserli, posisi kami tetap akan mendengar dan akan memperjuangkan sebagian tuntutan kawan-kawan ojek online. Begitu juga kami sampaikan juga ke para aplikator. Kita juga akan mendengar apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan aplikator ya, pekerja platform ini ya, pemilik platform ya. Gitu. Jadi kita tidak mau juga semua tuntutan yang kiranya tidak bisa dipenuhi oleh platform ya akan kami komunikasikan gitu. Apa yang bisa diperjuangkan buat kawan-kawan kita jelaskan juga loh. Ini kawan-kawan platform digital itu sudah menyiapkan ABCDFG, kita sampaikan juga. Misal mereka menciptakan para entrepreneur di platform ya. Kemudian juga mereka sepakat soal ya kami akan menyediakan asuransi dan mereka juga akan menyiapkan misalnya BLK ketenagakerjaan terampil ya, khususnya misalnya mau bikin nyalon atau apa, hal itu banyak juga gitu di sana. Belajar bahasa Inggris, itu platform digital menyiapkan itu juga. Gitu. Baik Bang, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi usai jeda yang berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di One on One Sinda News TV.